Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek fermentasi kami, yaitu membuat peyem. Sebelum presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 2 Mikrobiologi kelas 6A, Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Dosen pengampu, Dr. Endah Rita Sulistia Dewi, SSI, MSI. Mutmainah Azizi, 183-200-04. Brilian Ediarsi, 183-200-08. Fitri Rahmawati, 183-200-16. Desi Sri Lestari, 183-200-24. Nah, apa itu peyem? Peyem merupakan salah satu jenis makanan ringan yang berasal dari fermentasi singkong menggunakan ragi. Apa itu fermentasi? Pada bidang mikrobiologi industri, fermentasi mempunyai arti yang lebih luas, yang menggambarkan setiap proses untuk menghasilkan produk dari pembiakan mikroorganisme. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatan fermentasi peyem? Pertama, siapkan alat dan bahan. Siapkan 3 buah singkong, ragi, pisau, wadah tertutup atau kedap udara, dan daun pisang sebagai pembungkusnya. Cara kerja. Pertama, potong singkong menjadi beberapa bagian menggunakan pisau. Dalam proses pembuatan peyem ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berhasil. Kemudian, kupas kulit singkong. Singkong yang digunakan dipilih singkong yang baik, bebas dari hama penyakit, tidak memar atau rusak. Setelah kulit singkong dikupas semua, bilas singkong sampai bersih dengan air lalu tiriskan. Tempat yang digunakan untuk pembuatan peyem ini dilakukan di dapur, di mana dekat dengan wastafel dan saluran pembuangan air limbah. Air merupakan sumber utama infeksi. Di sini, air terlibat dalam proses perendaman dan pengukusan bahan. Air yang dikonsumsi sebaiknya memenuhi syarat air minum sehingga dapat memberikan jaminan keamanan bagi fermentasi peyem. Air yang digunakan dalam produksi peyem ini menggunakan air keran yang memenuhi syarat fisik air minum. Setelah itu, siapkan air dalam panci, lalu rebus singkong sampai matang. Tunggu hingga matang. Setelah singkong sudah matang, angkat singkong dan tiriskan. Simpan singkong yang sudah direbus matang dalam wadah dan biarkan dingin. Siapkan ragi dan tumbuk hingga halus. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang selanjutnya diubah lagi menjadi karbohidrat.
Dan akan terjadi proses fermentasi yang menghasilkan sejumlah besar asam laktat yang akan menurunkan nilai pH sehingga menimbulkan rasa asam pada peyem. Nah, setelah singkong rebus sudah matang dan dingin, masukkan singkong rebus ke dalam wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Oleskan bubuk ragi pada singkong. Ragi yang biasa ditemukan dalam konsorsium adalah Saccharomyces cerevisiae, sedangkan bakteri yang biasanya ditemukan di peyem adalah jenis bakteri asam laktat. Peyem yang terbuat dari singkong mengandung pati dan juga silan. Pada fermentasi, mikroba seperti jamur dan bakteri akan memecah karbohidrat di makanan menjadi asam organik, gas, atau alkohol. Fermentasi akan merubah tekstur dan rasa makanan, dan makanan akan lebih awet dan tahan lama. Kegagalan dalam pembuatan peyem biasanya dikarenakan pembungkusan atau penutupan pada singkong yang telah ditaburi ragi tidak rapat. Hal ini menyebabkan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah karena terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Setelah semua singkong sudah bercampur dengan ragi, kemudian masukkan pada wadah yang sudah diberi alas daun pisang, lalu tutup rapat dengan daun pisang dan wadah penutup. Tunggu selama kurang lebih 3 hari sampai singkong terasa lembek dan menjadi peyem. Setelah beberapa hari, peyem siap dihidangkan dan dinikmati. Singkong difermentasi menjadi peyem merupakan perubahan kimia sebab terjadi perubahan dengan reaksi kimia dan terjadi pembentukan senyawa baru. Peyem memiliki aroma, rasa, dan tekstur lembut yang khas. Salah satu yang mempengaruhi kualitas peyem adalah mikroorganisme pada starter yang digunakan dalam proses fermentasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.